Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa la nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam. Insyaallah amin. Pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja bisa mendengar tausiah dakwah bayan subuh ini, insyaallah bisa menjadikan daripada bayan ceramah ini sebagai muzakarah mau'izatul hasanah, tadabbur, ittiba' untuk ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan rutinitas kita, sami'na wa ta'ana, hayya 'ala shalah, kita ke masjid sebagai tupoksi daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Maksudnya adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai amalan hablum minallah, hablum minanas, dan sunnah Nabi. Ini pendengar rahmati Allah. Kemudian fungsinya adalah untuk silaturahim, memperpanjang usia kita, jauhkan dari penyakit. Itulah 4 tupoksi daripada salat 5 waktu berjamaah di masjid yang akan ditanya pertama di akhirat kelak, di yaumil hisab, yaumil mahsyar, adalah hal aumul ibadah, yakni salat 5 waktu menyembah kepada Allah. Ini akan ditanya. Sehingga 4 daripada fungsi strategis daripada salat 5 waktu pertama adalah hablum minallah, jelas kita berhubungan dengan Allah. Allah adalah maha segalanya, maha pencipta, dengan asbab maupun tidak dengan asbab. Inna ma'amurhu iza arada syai'an ayaqula lakum fayakun. Inna ma'amurhu, sesungguhnya perintahnya, iza arada syai'an, jika bila mana dia arada menghendaki syai'an, segala sesuatu, ayaqula lahu, cukup berkata, ayaqula lakum fayakun, jadi maka terjadilah. Inilah tanpa asbab, kun, jadi maka terjadilah. Bumi terjadi, matahari, kun, katakan saja, kun, jadilah, berkata, ku, ayyakulalahu, kun, berkata, ayyakulalahu, kun, berkata, jadi maka terjadi. Itulah Allah. Kalau kita manusia menghendaki segala sesuatu dengan asbab, kita menghendaki makan, kita asbab, mencari fadilah Allah. Fantasiru fil ardi yabtaghu min fadilah. Fantasiru dulu, tidak langsung ujuk-ujuk bem salah bem kita makan, tidak. Kita harus mengusahakan dulu. Itulah asbab dunia. Itulah asbab dunia sebagai asbab ekonomi. Ini. Tapi ada yang
derajat khas, derajat ma'rifat, derajat kasab daripada al-ulama, aulia, hamba Allah yang khas. Mereka bisa mendatangkan dunia, makan, minum, harta tanpa asbab dunia, tanpa kerja, tanpa fantasi. Bisa. Itulah ulama yang khas, tingkat khas. Mereka semata-mata hanya biiznillah, atas izin Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Derajat khas, derajat yang sangat khas daripada hamba Allah, yakni mereka yang sudah dikaruniai tingkat makrifat, tingkat kasab yang tinggi, sehingga dia tidak jadi budak dunia, harus cari asbab dunia. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memberi daripada kejadian-kejadian itu, insya Allah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita diharapkan oleh Allah harus melalui asbab dunia. Kita tidak serta-merta bim salabim langsung jadi. Kalau Allah bim salabim langsung jadi, atau istilahnya innama amruhu iza roda syai'an ayyakul, cukup perintahnya Allah bila mengendaki idza aroda syai'an ayyakul kun fayakun. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Asbab dunia itulah ilmiah, sunatullah, fitrah manusia. Cinta dunia itu wajar, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia menghalangi kita beribadah kepada Allah. Cinta kita dunia jangan mengakibatkan kita maksiat, mencuri, korupsi, kemudian menganiaya hak orang lain. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Tidak melarang Allah, tidak ada larangan dari Allah kita manusia cinta dunia, tidak ada. Memang itulah fitrah, tidak bisa dipungkiri. Yang satu periode pingin 2 periode, yang satu mobil pingin 2 mobil, yang satu zaujah, istri, pasangan hidup ingin, yang satu ingin jadi 2, 3 sampai 4. Itu wajar, itu fitrah, itu fitrah manusia. Memang dari sononya, build up-nya begitu, dari sononya manusia itu cinta dunia, wanita. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah. Inna zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir. Itu sesungguhnya dijadikan indah pandangan manusia terhadap dunia, keinginan apa-apa, yaitu wanita, anak-anak, harta, emas, perak, sawah, ladang. Ini adalah fitrah. Sudah Allah jelaskan, ini fitrah. Tidak usah dipungkiri manusia suka lawan jenis, itu fitrah. Kemudian fitrah itu harus kita manage. Jangan sampai kita fitrah cinta dunia, kita berzina. Jangan. Ada koridornya, yakni nikah.
Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga apa saja tentang dunia Allah perintah, Allah atur, Allah perintah. Makan saja Allah perintah. Kulu washrabu. Makan dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Diperintah. Hubungan suami istri pun diperintah. Datangilah istrimu dari mana saja kau suka, muka, belakang, depan. Dan jangan kau datangi istrimu ketika haid. Ini Allah perintah. Hubungan suami istri Allah perintah. Makan minum Allah perintah. Nikah Allah perintah. Nikahilah kamu di antara wanita 1, 2, 3, 4. Allah perintah. Kerja Allah perintah juga. Fantasiru fil ardi wa yabtahu min fadillah. Bertebaran kamu di bawah bumi dan cari fadilah Allah, rahmat Allah, pemberian Allah. Allah perintah semua. Kenapa sekarang Allah perintah kulu wasrabu? Makan Allah perintah. Allah perintah berarti ibadah. Iya. Bayangkan kalau kita tidak makan, tidak bisa ibadah, loyo, lemah, tidak bisa tegak sholat. Ini Allah perintah. Kenapa Allah perintah? Padahal itu kan naluri kita kan, fitrah manusia. Iya, memang. Karena apa? Ada sementara agama lain, ajaran lain, dia tidak makan, tidak minum, bertapa, menyiksa diri. Tidak bisa. Bertapa, menyiksa diri itu tidak bisa. Tubuh itu hanya 14 jam mampu tidak mendapat asupan. Itu sudah metabolisme tubuh, sudah fitrahnya tubuh. Tepat dari pada terbit fajar berpuasa dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, terbenam matahari maghrib itu 14 jam itu sudah. Lebih dari itu kita akan disfungsi organ. Metabolisme sudah ada, disfungsi organ, mas. Otak akan mengembang, darah akan lemah, asupan oksigen, asupan daripada nutrisi makanan kita kurang. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingga Allah perintah makan dan minum, kulu washrabu. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya pendengar dan rahmati Allah, inilah ibadah. Makan, kulu washrabu, sama status dengan aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, warka'u ma'arakin, tunaikan zakat dan rukuk bersama rukuk. Ini sama saja. Makan itu adalah ibadah. Iya, diperintah. Nikah diperintah. Kerja diperintah, sama-sama itu ibadah. Apa yang diperintah Allah adalah ibadah. Dalilnya ada itu tadi dalilnya. Jadi bukan berarti makan itu bukan ibadah. Ibadah sama statusnya dengan kulu washrabu, dengan aqimis sholat, dirikan sholat, sama kan? Perintah kan? Iya, perintah. Jadi makan ibadah. Tidak makan, loyo, tidak bisa sholat itu. Menutup aurat ibadah, ada perintah. Kerja ada perintah semua. Dalam Al-Quran lagi sama loh. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Dengan iqimis sholat sama status perintah itu. Kalimat imperatif. Kalimat amar perintah itu. Kalimat amar perintah. Aqimis sholat. Kulu washrabu, makan dan minum. Perintah itu. Apalagi? Belajar ibadah. Membaca ibadah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama lagi. Bukan sholat, perintah ayat pertama. Yakni bacalah. Apa tidak hebat Allah?
Perintah pertama bukan sholat, tapi bacalah. Lihatlah. Baca itu ya membaca. Letter lucknya, mahdhunya adalah membaca tulisan. Tapi apa tafsirnya hanya membaca tulisan? Tidak. Tafsirnya bacalah. Lihatlah alam ini. Bacalah dia manusia lain. Dibaca sifatnya begini begitu. Dibaca mas. Bacalah dunia. Ya kita baca. Satu mobil pingin dua pingin tiga pingin empat. Dengan cara apa? Dengan cara yang hak, dengan cara yang batil, korupsi, manipulasi, memperkosaannya orang lain. Iya kan? Dibaca itu. Ya. Keadilan Allah dibaca. Allah itu adil. Kenapa Allah ciptakan miskin dan kaya? Apakah Allah ciptakan miskin itu tidak bahagia? Bahagia loh. Bahagia. Kaya juga bahagia. Apa bedanya? Ada orang kaya. Apa santai bahagia? Tidak mas. Pusing cicilan mobil, cicilan motor. Pusing nabrak orang. Mati masuk penjara. Loh iya. Sementara yang miskin, katakan yang biasa-biasa saja, dia senang tidur, makan, kerja, jalan kaki. Mereka yang kaya naik mobil, terbakar mobil, dia ikut terbakar, nabrak orang, digebukin orang. Iya, keroyok orang di jalan karena kurang ajar dia mengemudi. Loh iya, adil Allah itu. Lo kira orang miskin tidak bahagia mas, dia makan minum enak, berjalan mencari, jalan kaki enak mas, tidak ada beban. Mereka yang kaya, mereka yang punya perusahaan pusing mas. Ini bagaimana kalau bangkrut, tidak usah bayar karyawan, ujung-ujungnya penjara kan. Sebelum masuk penjara bahkan apa, bunuh diri, stres, gantung diri, buang diri di laut, bakar diri, stres mas. Kau kira enak orang kaya mas? Enggak. Mereka pusing mencari gaji karyawannya, pusing mas. Sikut kanan, sikut kiri, dapat proyek tidak ini. Sudah jadi hutan ini, belantara ini. Halalkan segala cara untuk menarik produk iklan. Perempuan telanjang, iklan kan. Buka aurat. Dosa. Sekarang saya tanya, andai kata ibu atau bapak tahu bahwasanya harta ini, mobil ini mencelakakan, mati dalam mobil, mengenaskan, ditabrak, dilindas kontainer, umpama, bapak mau itu punya mobil? Tidak mau. Tapi biasa, tidak mau. Itulah keadilan Allah. Ya orang miskin tapi dia senang mas, tidak banyak yang difikir. Pokoknya kerja, jalan, dapat rezeki, makan. Tapi yang si kaya ini, segala macam mereka bikin, halal haram sapu rata, menyuap hakim, jaksa, polisi, sapu rata mas, agar tidak dipenjara. Mengorbankan orang lain mas. Iya, ini mengorbankan orang lain. Berat nanti bebannya di akhirat, hisabnya berat. Makanya orang miskin cepat masuk surga, karena hisabnya ringan, dan ringan adalah tidak lama. Yang kaya, kapak saja yang harganya berapa, mungkin cuma 50.000, dihisap sampai bulan mas.
Itu baru 50.000 harta kita berapa? Miliar kali dibagi terus kali tuh 1 bulan atau 40 hari. Kapan 40 hari itu? Lama mas, lama di mahsyar. Loh iya cemas di mahsyar, di yaumil hisab. Kenapa? Belum tentu di sana itu sudah diberatkan neraka, menyala-nyala. Iya, saya ini lolos tidak di neraka itu. Lolos tidak ini. Yang miskin sudah lolos. Sudah banyak digugurkan, jadi sudah lolos. Panggil malaikat Ridwan masuk surga. Iya mas, kenapa? Orang miskin itu banyak yang digugurkan dosa-dosanya. Banyak yang digugurkan. Kita tidak tahu, tiba-tiba dosa kita gugur. Ya syarat masuk surga kan harus 0 dosanya, tidak bisa. Kalau tidak 0 dosa tidak bisa masuk surga, nginap dulu di neraka. Makanya perlunya kita syafaat dari Nabi. Sholat kita di masjid itu sebagai sunnah Nabi, maka akan bersaksi syafaat ini sudah panggil malaikat ini. Syafaat datang, balik malaikat Ridwan, gendong manusia ini ke surga. Yang lain tidak syafaat masuk, tidak ada saksinya. Apa sunnah Nabi, apa yang dikerjakan? Ngaku-ngaku NU, aswaja. Sunnah Nabi ke masjid sholat kagak dilaksanakan. Tidak bisa, tertolak nanti semua. Itulah fungsi tadi, sholat 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita terapi paling mujarab ada terapi sholat mas, sholat di masjid. Kita ketemu orang, silaturahim. Mau berpanjang hidup, berarti hidup kita tidak sakit-sakitan, berarti kita panjang umur. Itu bila dokter menolak penyakit bapak ibu sudah stadium akhir kronis, bawa itu ahli waris, gendong, dudukkan, tidak mau duduk, baringkan untuk sholat berjamaah. Itu terapi. Insya Allah kita akan panjang umur. Kenapa? Karena kita ketemu orang, silaturahim. Ternyata kan ketemu, jabat tangan kalau perlu, kan tidak perlu ya sudah. Ini kita tetap melihat orang, ketemu orang, itu silaturahim. Ini loh memperpanjang itu. Dan kita tidak dari rumah ke rumah, masjid sudah ketemu berapa puluh orang, bahkan ratus orang kan begitu. Jumat membludak, ketemu berapa ratus orang kan satu jamaah di masjid, bahkan 1000 kalau di masjid besar. Itu apa tidak silaturahim? Kita melihat senyum, melihat itu silaturahim, bertatapan, silaturahim. Memperpanjang panjang hidup kita mas, berarti kita tidak sakit, berarti sembuh. Itulah yang beri sakit adalah Allah, yang mau menyembuhkan adalah menyembuhkan adalah Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, pesan nubuah adalah aqimis sholat, dirikan sholat. Ingat kaum Yahudi Bani Israel, mereka tidak ibadah sholat 24 jam itu 24 jam mas, itu ibadahnya Yahudi hari Sabat di masjidnya Yahudi 24 jam. Tidak ada artinya kita ini cuma 5-10 menit sholat di masjid berjamaah 5 kali, tidak artinya. Coba kali 10 menit saya sholat, katakan ya rata-rata kali 50 menit, katakan 1 jam lah sehari, kali 7 jam saja. Kalau mereka Yahudi 24 jam mas, betul ini. Yang tidak sholat di masjid hari Sabat, ibadah Sabat, jadi keras, ada di kerah mas. Benar, ini ada dalam Al-Quran. Kafaratnya, dendanya sangat kejam. Untuk penggur dosa mereka, penggur dosa mas, dosa nanti sudah 0 dosanya masuk surga. Bagi mereka yang diazab oleh Allah. Kafaratnya umat Islam tidak sholat di masjid, jelas dibantai mas. Cordoba, Islam dinasti Abbasiyah Barat, di Cordoba, Grenada, Spanyol,
Andalusia, habis mas dibabat oleh kaum Nasrani Katolik. Ratu Isabella, Raja Ferdinand, habis mas. Di Baghdad, Romawi, Abbasiyah Timur, Baghdad, Irak, habis dibantai Mongol, Tartar, Cina. Habis dibantai, habis itu kafar, iya kafaratnya. Jadi baik-baik umat Islam Indonesia, kalau masjid kosong akan dibantai habis oleh Cina komunis yang penduduknya 1,7 M, 1.700 miliar akan menguasai aneksasi Indonesia, diimpor mereka ke sini, ekspor ke mereka, kuasa Indonesia, dibantai ini umat Islam. Seperti Muslim Uighur, ingat, hati-hati. Jadi kafarat orang yang tidak sholat 5 waktu di masjid itu adalah akan dibantai oleh orang agama lain. Itu jelas itu. Contohnya jelas. Abbasiyah Barat, Abbasiyah habis mas. Tidak ada sisa itu Abbasiyah Timur, Abbasiyah Barat. Dibantai, bukan cuma dibantai, dipanggang di atas api, hidup-hidup. Kejam. Iya itulah. Kafarat apa? Kafarat tidak sholat 5 waktu di masjid. Yahudi juga kejam Allah. Bukan kejam itu adalah untuk menggugurkan dosa. Memang jadikan kera, monyet. Andai kata umat Islam ini macam Yahudi, maka sudah jadi banyak monyet, jutaan mas, bukan cuma 100 juta. Umat Islam Indonesia itu sekitar 200 juta lebih, 230 juta. Yang sholat mungkin tidak sampai 1 juta. Monyet semua itu yang 200 berapa itu. Kalau 230 berarti 229, jadi monyet semua itu mas. Baik. Saya ingatkan kepada kaum muslimat, ingat, akan dibantai oleh kaum PKI, kaum komunis bila tidak sholat. Itu kafaratnya, jelas itu. Madiun 48, banyak dibantai oleh umat Islam, kiai-kiai banyak yang modar, bongko, mati, dibantai oleh PKI. Kenapa? Itu kafarat sebagai kafarat daripada tidak sholat waktu di masjid. Kita akan begitu, diserbu oleh Cina. RRT komunis akan dibantai kita habis-habisan, dibabat habis-habisan. Karena kafarat meninggalkan sholat 5 waktu. Jelas ini. Loh, saya tidak bicara fakta ini mengatakan begitu. Di mana? Umat Islam Filipina tuh mayoritas tuh muslim. Dibantai oleh Magellan dari mana? Spanyol. Bukan Portugis, Spanyol. Habis yang dulu negara Islam. Manila, Amanila, fi Amanila itu Manila. Jadi kota fi Amanila jadi Manila. Mereka jadi Katolik. Itu. Contoh bukan dari negeri jauh, tetangga kita, Filipina. Kenapa itu meninggalkan sholat waktu? Dibantai mas, dibabat habis-habis oleh Spanyol. Cordoba. Iya kan? Ya itu. Di sana dibantai. Abbasiyah Barat, di timur di sini di Filipina, dari via Manila jadi Manila, muslim banyak saja dibantai mas. Kenapa? Lupa sholat 5 waktu di masjid. Coba Bapak Ibu kosongkan masjid, akan dibantai semua ini. Insya Allah kita akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.